Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit. Siksa di alam kubur dan siksa di dalam neraka pasti adanya, dan setiap kita berpotensi mendapatkannya kelak jika kita telah meninggal dunia. Banyak ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah yang mengabarkan kengerian alam kubur dan alam akhirat, termasuk kehidupan di dalam neraka. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari bersumber dari Sayyidina Ibnu Abbas bahwa Rasulullah melewati 2 buah kuburan, lalu beliau bersabda, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin, amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah. Sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang disiksa, bukan karena dosa besar. Yang satu disiksa karena tidak menjaga diri dari najisnya kencing, dan yang satu lagi disiksa karena suka melakukan adu domba. Lalu Rasulullah mengambil pelepah kurma yang masih basah dan membelahnya menjadi 2 bagian dan meletakkannya pada masing-masing kuburan. Saat ditanya para sahabat, Rasulullah menjawab, semoga keduanya diringankan siksaannya selama kedua pelepah ini belum kering. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, dari hadis ini kita mendapatkan pesan betapa dahsyatnya siksa kubur dan betapa Rasulullah sangat menginginkan umatnya selamat darinya. Beliau meletakkan pelepah kurma yang masih basah di atas kuburan, sebab pelepah kurma yang masih basah akan terus bertasbih, dan tasbih pelepah kurma mudah-mudahan akan meringankan siksa bagi ahli kubur. Sungguh Rasulullah sangat menginginkan kita semua kelak selamat dari siksa kubur dan siksa api neraka. Karenanya beliau menunjukkan banyak amalan agar kita amalkan, agar kelak kita selamat dari siksa kubur dan siksa api neraka. Maka di samping menjaga dengan baik ibadah yang utama, khususnya ibadah sholat wajib 5 waktu, kita hendaknya juga melakukan amalan-amalan penyelamat kita dari siksa kubur dan siksa neraka. Berikut beberapa amalan yang diajarkan Rasulullah untuk keselamatan kita dari siksa kubur dan siksa api neraka. Yang pertama, melazimkan doa selamat dari siksa kubur dan siksa api neraka. Di antaranya dengan membaca doa berikut ini. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sungguh aku mohon perlindungan kepadamu dari siksa neraka jahanam, dari siksa alam kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari jahatnya dajjal. Doa ini dianjurkan dibaca saat duduk tahiyatul akhir sebelum salam di dalam ibadah sholat kita. Namun kita boleh membacanya kapan saja, termasuk membacanya setelah selesai ibadah sholat wajib 5 waktu. Adapun sumber doa ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim
dari Sayyidina Abu Hurairah. Yang kedua, membaca surah Al-Mulk atau surah Tabarak setiap malam. Orang yang suka membaca surah Al-Mulk atau disebut juga dengan surah Tabarak akan selamat dari siksa kubur. Saat berada di alam kubur, surah Al-Mulk akan menghalangi datangnya siksa kepadanya. Rasulullah mengabarkan saat ditanya tentang surah Al-Mulk atau surah Tabarak, beliau menjawab, hiyal mani'atu hiyal munjiyatu tunjihi min azabil qabri. Surah Tabarak adalah surah yang mencegah dan menyelamatkan orang yang membacanya dari siksa alam kubur. Demikian pula kelak pada hari kiamat, orang yang suka membaca surah Tabarak setiap malam akan dibela dan ditolong oleh surah Tabarak. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, inna suratan min kitabillahi azza wa jalla ma hiya illa 30 ayatan syafa'at li rajulin fa akhrajathu minan nari wa adkhalathu jannata wa hiya suratu Tabarak. Sesungguhnya ada sebuah surah dalam kitab Allah, hanya terdiri dari 30 ayat, akan memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya, lalu mengeluarkannya dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Surah tersebut adalah surah Tabarak. Amalan lainnya yang kelak menjadi penyelamat dari siksa kubur dan siksa api neraka adalah bacaan tahlil la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Imam Abu Nuaim meriwayatkan dari Sayyidina Ali bahwa Rasulullah pernah bersabda, siapa saja yang membaca sebanyak 100 kali dalam satu hari, membaca kalimat la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, maka baginya jaminan aman dari kefakiran. Dia akan aman dan selamat dari pedihnya siksa kubur. Dibukakan baginya, sebab membaca amalan ini dibukakan pintu-pintu kekayaan, dan karena sebab amalan zikir ini pula dibukakan baginya pintu-pintu surga. Demikianlah amalan-amalan yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur dan siksa api neraka. Semoga kita sanggup mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.